channel Belian Miniatur dan like serta komentarnya ya. Oke, kita akan melanjutkan review motor Honda Supraiq ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Belian Miniatur, pusat informasi transportasi. Sekarang saya akan mereview sebuah sepeda motor Honda Supraiq tahun 2014. Honda Supraiq ini sudah menggunakan full injection, dan motor Honda Supraiq ini yang versi velg cash wheel ya. Untuk sebelum mereview motor Honda Supraiq tahun 2014 ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Belian Miniatur, dan like serta komentarnya ya. Oke, kita akan melanjutkan review motor Honda Supraiq ini. Kita akan melanjutkan mereview Honda Supraiq ini terutama di bagian headlamp dulu ya. Ini di bagian headlampnya, bohlamnya ada dua. Dan ini masih asli pabrikan dari Honda ya. Dan ini bodi depannya ini menggunakan bahan plastik, dan biasanya kalau Honda Supraiq 125 itu di bagian sini suka geter ya, suka geter. Ini tampilan spionnya, masih asli pabrikan dari Honda ya. Dan untuk lampu headlamp depannya ini masih menggunakan bohlam. Dan untuk lampu sennya ini juga masih menggunakan bohlam, lampu sen kanan kiri. Dan ini untuk spakbor depannya ini juga masih asli bawaan dari pabrikan Honda, bentuknya tajam. Bagian depan ini bentuknya tajam semua ya. Dan ini untuk suspensinya menggunakan suspensi teleskopik, serta di sini ada untuk kabel speedometernya. Dan untuk roda depan ini sudah menggunakan velg cash wheel. Dan untuk roda depannya juga ini sepatunya sudah menggunakan ban tubeless ya. Untuk ukurannya, roda depan ukurannya 70/90 ring 17, sudah menggunakan ban tubeless. Ini roda depannya sudah diganti ya, bukan aslinya lagi. Dan ini untuk tampilan mesinnya masih cukup bersih mesinnya. Untuk kapasitas mesinnya sendiri ini menggunakan 125 cc. Sistem bahan bakarnya sudah menggunakan injeksi dengan transmisi 4 percepatan, sistem rotari ya. Dan ini tampilan untuk full bodinya.
Dan untuk yang di sebelah sini ini jangan di skotlet ya, ini gara-gara di skotlet jadinya bentuknya seperti ini, kena panas seperti meleleh gitu ya. Ini kena panas itu meleleh skotletnya. Kalau teman-teman punya Honda Supra X yang di sebelah sini stikernya jangan di skotlet ya, biar kalau kena panas tidak seperti ini, tidak meleleh seperti ini ya. Ya, untuk di leg shield tengahnya ini ada penjepit untuk jas hujan. Dan di bagian sini ada blok koplingnya, salah ini blok magnet ya, ini blok magnetnya. Dan di sini ada untuk perpindah gigi persneling. Di sini ada pijakan kakinya juga masih asli yang depan, setelah yang belakang juga masih asli bawaan pabrikan Honda. Kita lanjut ke bagian speedometer. Di bagian speedometernya ini ada yang downgrade. Untuk Supra yang tahun sebelumnya itu indikator bensinnya sudah menggunakan digital ya. Tapi ini yang untuk 2014 malah downgrade menjadi analog, pakai jarum seperti ini. Padahal yang sebelumnya itu sudah menggunakan digital. Indikator bensinnya itu sebelumnya sudah menggunakan digital. Dan ini untuk speedometer kecepatannya sampai 160 ya. Dan yang di sebelah sini ini ada untuk indikator lampu jauh dan lampu mil injeksi. Dan yang di sebelah kanan sini ada indikator gigi dari netral sampai gigi terakhir, gigi 4. Kita lanjut ke bagian saklar kiri. Di bagian saklar kiri ini sudah divariasi ya. Ini saklarnya sudah divariasi. Mungkin ini yang titik ini lampu off ya. Ini lampu off yang titik putih ini, dan ini lampu dekat, dan satunya lagi lampu jauh. Dan di sini ada tombol klakson, yang di bawah ada lampu sen kanan kiri, serta yang di sebelah kanan hanya ada electric starter. Dan untuk hand gripnya ini juga masih asli pabrikan dari Honda. Dan di sini ada yang pecah seperti ini ya. Ini mungkin bahannya kualitasnya kurang baik untuk Supra yang tahun 2014 ini. Ini juga sebenarnya masih asli, tapi sudah agak lumayan lama ya, dari 2014.
dan biasanya itu Supra X terkenal getarnya di bagian sini, getar dari dulu nih, dari dulu Honda tidak pernah memperbaiki ini, harusnya diperbaiki. Dan ini untuk tampilan tempat duduknya. Ini tempat duduknya nyaman juga ya, tidak licin. Saya coba membuka tempat duduknya. Dan ini untuk bagasinya. Bagasi dalamnya cukup luas, dan di sebelah sini ada untuk power outlet untuk ngecas ya. Sebelah sini untuk ngecas HP, ada power outletnya. Dan di sebelah sini ada full pumpnya ya, karena ini sudah menggunakan injeksi. Dan di sini ada tangki bensinnya. Dan ini untuk bel belakangnya, bahannya metal ya sepertinya ya. Kita tutup kembali tempat duduknya. Kita lanjut ke bagian sini. Sini ada rantainya. Untuk yang belakang sini, ukuran lantainya sudah menggunakan mata 35 yang di belakang. Untuk yang di depan biasanya ukurannya 14, mata 14 ya. Dan untuk pengereman rem depannya ini sudah menggunakan cakram ya. Ini kalipernya mereknya Nissin dengan satu piston. Kalau untuk Supra X yang dulu menggunakan 2 piston kalipernya. Kalau yang injeksi ini menggunakan 1 piston kalipernya. Dan untuk roda belakangnya ini sudah menggunakan ban tubeless ya. Dan untuk ukurannya di sebelah sini. (80/90 ring 17). Dan untuk suspensi belakangnya ini menggunakan double, dan pastinya ini nyaman ya. Yang di depan juga double, menggunakan suspensi teleskopik yang di depan. Ini pastinya kalau dikendarai nyaman, dengan cc-nya 125, cukup besar juga. Dan ini untuk sistem pengereman rem belakangnya sudah menggunakan cakram. Kalipernya menggunakan 1 piston, sama seperti yang depan ya.
Dan ini tampilan knalpotnya. Knalpotnya ini warnanya hitam doff ya, hitam doff. Untuk yang versi tahun sebelumnya itu warnanya full chrome. Dan di sebelah sini ada cover knalpotnya. Ini cover knalpotnya warnanya chrome. Ini bahannya bukan plastik ya sepertinya ya. Bahannya metal mungkin ya. Dan di sebelah sini ada starter kaki, blok koplingnya serta kewas untuk rem belakang. Di sebelah blok kopling ini ada cover untuk pelindung kaki ya, agar tidak kepanasan. Kita coba on kan kontaknya ya. Lampu milnya menyala lagi. Dan kita coba menyalakan dengan electric starter. Suara mesinnya sendiri ini suaranya halus ya, dan cukup terawat. Suaranya halus sekali. Dan untuk knalpotnya sendiri tidak berasap ya, knalpotnya tidak berasap. Dan ini lampunya bisa menyala juga. Suara mesinnya ini masih halus ya. Kita coba matikan kembali ya mesinnya. Dan untuk kuncinya sendiri ini double magnet ya, dan ini bentuknya seperti ini. Dan untuk membuka tempat duduknya ini dari sini ya, untuk membuka tempat duduknya kita ke tombol seat dulu, baru ditekan, nanti sampai bunyi. Setelah itu tempat duduknya
dapat dibuka. Kesimpulan dari video review Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2014 yang sudah menggunakan injeksi ini, sistem pengereman depan belakangnya sudah menggunakan cakram dengan kaliper 1 piston, dan velgnya ini sudah menggunakan cash wheel. Tapi lampu depannya ini masih bolam semua ya. Dan untuk lampu yang belakang ini di sebelah sini, ini lampu stop lampnya sudah menggunakan LED yang sebelah sini ini ya. Tetapi untuk lampu sen kanan kirinya masih bohlam. Dan dari mesinnya sendiri ini menggunakan SOHC 4 tak 125 cc dengan transmisi 4 percepatan, sistem rotari. Sistem bahan bakarnya juga sudah menggunakan full injection. Dan untuk bodinya sendiri ini masih asli bawaan pabean dari Honda, hanya kekurangannya di sebelah sini. Ini gara-gara di Scotland jadinya meleleh seperti itu, kena panas. Jadi kalau punya Honda Supra X jangan di Scotland ya. Dan di bagian sini juga kelemahannya Supra X, di bagian sini sering getar ya, walaupun baut-bautnya sudah kencang tapi masih getar. Dan untuk saklar yang lampu dekat lampu jauh ini sudah divariasi ya. Dan untuk bannya ini depan belakang sudah menggunakan ban tubeless. Dan yang untuk di sebelah sini indikator bensinnya malah downgrade ya, menggunakan jarum atau analog, yang waktu dulunya itu masih sudah menggunakan digital. Yang terbaru ini malah downgrade menggunakan analog. Oke, mungkin cukup sekian dulu review Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2014 ini. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Brilian Miniatur, serta like dan juga komentarnya ya. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.